Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel Takalar Anime. Perkenalkan nih, saya Mimin kedua dari channel ini guys. Dimana pada video kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Wei Jiang atau Dimension Lord episode 1-2. Kalau rame kita akan lanjut ke part selanjutnya guys. Dan kalau enggak ya mungkin kita bahas Donghua lainnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, mari kita langsung simak ceritanya. Di awal cerita, terlihat seekor monster yang ingin bebas dari dunia 2 dimensi dan dihadang oleh 2 orang prajurit hingga terjadi pertarungan. Dan monster itu pun mengamuk. Salah satu prajurit yang menghadang monster mengeluarkan jurus pedang emasnya, namun belum berhasil mengalahkan monster itu. Kemudian, kedua prajurit mengeluarkan kekuatan penghancur api, tapi masih saja belum bisa mengalahkan monster tersebut. Akhirnya mereka mengeluarkan kartu metamorfosis dan menyegel monster serta melakukan tembakan kartu ilusi, dan mereka berhasil menyegel monster serta mendapatkan kartu monster tersebut. Tiba-tiba, monster keluar dari kartu tersebut dan ternyata ini hanyalah mimpi seorang remaja berusia 18 tahun. Pria yang bermimpi tadi sebelum tidur membaca catatan ayahnya tentang monster dan prajurit tersebut hingga terbawa mimpi. Ternyata ayahnya menghilang sudah 8 tahun dan ia percaya ayahnya pasti kembali. Ia menemukan kartu-kartu di tempat ayahnya yang menghilang dan masih mencari kebenarannya hingga sekarang. Saat memegang satu kartu berwarna kuning, matanya tiba-tiba sakit dan muncul monster di belakangnya. Namun ia tidak menyadarinya. Hari ini tepat ulang tahunnya yang ke-18 tahun. MC kita ini hanya tinggal bersama neneknya guys, karena ibunya sudah meninggal saat melahirkannya dan ayahnya menghilang hingga sekarang. Sang nenek memberikan ucapan ulang tahun dan memberikan hadiah berupa kacamata yang diberikan oleh ayahnya ketika ia sudah menginjak 18 tahun. Setelah memakainya, matanya langsung bersinar dan tidak sakit lagi, dan ia pun bergegas ke sekolahnya. Di perjalanan, ia dihadang oleh monster dan membuat jalanan roboh sehingga anak kecil jatuh ke dalam tanah yang roboh itu. Lalu ia menolong anak kecil itu. Monster itu mengancamnya untuk ikut dengannya. Kalau tidak, monster itu akan menyakiti lebih banyak orang lagi. MC kita pun mengikuti monster itu dan masuk ke dalam sebuah portal guys. Di dalam portal, ia berada di ruangan yang asing. Dan tiba-tiba sebuah portal aneh muncul kembali. Yang ternyata portal ini membawanya kembali ke dunia asalnya. Di sana, ia bertemu dengan monster kartu yang bernama Leiling, yang memberikannya kesempatan untuk menyelesaikan Feng Huo dan bergabung dengannya. Sang MC semakin kebingungan. Monster ini mengajaknya bergabung untuk menghancurkan dunia. Namun ia menolak karena tidak mau menghancurkan tempat tinggalnya guys. Monster ini pun mengamuk dan mendorong sang MC. Saat terjatuh, muncul kartu ayahnya yang bernama Suci Emas, yang mengeluarkan prajurit emas hingga menyelamatkan dirinya. Selama ini, kartu ayahnya lah yang melindunginya, dan prajurit ini mengatakan kepada sang pria bahwa ia memiliki kekuatan untuk membuka segel dimensi. Monster itu kembali dan menyerang sang pria hingga menjatuhkan kacamatanya. Prajurit menyuruhnya membuka mata dan menggunakan kekuatannya. Ia membuka mata dan keluar cahaya berwarna biru dan kuning di kedua matanya, sehingga monster terkurung dalam mantranya. Akan tetapi saat memakai kacamatanya kembali, mantranya hilang dan ternyata ayahnya menciptakan kacamata itu untuk menyegel kekuatannya guys. Prajurit menjelaskan bahwa sang MC berasal dari dimensi yang lebih tinggi dan monster yang menyerangnya adalah penjaga rahasia yang ingin menginvasi dunia dan prajurit ingin melindunginya. Monster terus menyerang dan sang MC membuka kartu prajurit
yang telah diblokir agar bisa melawan monster. Setelah itu, penampilan MC kita berubah dan prajurit berubah menjadi sebuah pedang emas. Namun, sang pria tidak mengerti cara menggunakan pedang emas ini dan akhirnya hanya berlari dikejar oleh monster. Saat ayahnya dihina oleh monster ini, ia pun mengeluarkan keberaniannya dan berhasil mengalahkan monster itu, guys. Setelah bertarung, monster tadi berubah menjadi kartu bernama Lei Ling tingkat 0, dan kartu ini dapat memanggil orang-orang di level suci. Prajurit ini menjelaskan bahwa dulu monster ingin pergi ke lebih banyak dimensi untuk menghancurkan dunia, tapi prajurit Guang Wei mengorbankan diri selama pertempuran. Setelah menjelaskan, prajurit kembali berubah menjadi kartu. Sang pria menanyakan perihal ayahnya, tapi prajurit enggan memberitahunya. Karena penasaran, sang pria menuju kediaman Ling Feng, teman seperjuangan ayahnya. Ling Feng menjelaskan kepadanya tentang dimensi-dimensi dan asal-usul kartu, serta identitas ayahnya yang dahulu adalah ahli pembuka kartu yang terblokir, guys. Ling Feng membuka dimensi pintu lalu memasukinya dan menyuruh sang MC untuk ikut. Mereka masuk bersama dengan prajurit Ling Feng dan tiba di tempat yang bernama Gurun Pasir Merah, yang merupakan salah satu lokasi di Siwei dalam kartu. Tempat ini adalah habitat dengan kekuatan 0. Kemudian Ling Feng mengeluarkan kartu lagi dan menunjukkan cara membuka blokir untuk memberi contoh. Setelah itu, sang pria mencoba membuka blokir kartu yang dimilikinya. Monster kartunya memang keluar, guys, tapi malah di luar kendali dan kabur, sehingga Ling Feng yang mengembalikan monster itu kembali ke dalam kartunya. Sang pria masih harus menumbuhkan kekuatannya agar mampu menguasai kartu-kartu ayahnya. Tiba-tiba muncul banyak vapor mata ungu di atas langit karena mata sang MC menyembunyikan Qiang Hai Su yang sangat kuat hingga Lei Ling akan gelisah saat mereka mencium baunya. Ling Feng cepat membuka kartu pintunya, namun mereka diserang oleh monster ular, yaitu salah satu dari 10 kekuatan Anwei. Monster ular menyerang dan Ling Feng mengeluarkan kartu perisainya, serta merubah penampilannya. Ling Feng melawan monster ular memakai kartu yang membuat monster ular itu buta. Tapi setelah itu keluar 2 monster ular yang lebih besar lagi dan mengincar sang pria. Bisakah Ling Feng menyegel monster ular itu lagi? Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Bagi yang penasaran dan mau lanjut episode selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.